Selamat pagi anak-anak. Miss Rina harap pagi ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Nah, sebelum memulai devotion kali ini, kita berdoa dulu ya. Semua anak-anak ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan sehingga kami masih boleh sehat hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami agar kami boleh mengerti dari isi firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji dan termulia nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari semut. Nah, di dalam Alkitab, coba ya semua buka Alkitabnya dari Amsal 6 ayat 6. Oke, udah dibuka semua. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 6 disebutkan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Nah, isi Alkitab ini meminta kita untuk belajar dari semut. Kira-kira kenapa ya kita harus belajar dari semut? Padahal semut itu adalah hewan yang lemah dan termasuk hewan terkecil. Nah, coba sebelum Miss Rina jelaskan alasannya kenapa kita bisa belajar dari semut, anak-anak Miss boleh tonton video berikut ini ya. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan, di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi, aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya.
Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, anak-anak sudah lihat videonya ya. Di situ ada belalang dan juga semut. Nah, kalian pasti melihat perbedaan sifat dari kedua hewan tersebut. Nah, kita bisa pelajari dari semut itu sifatnya. Yang pertama itu adalah semut itu rajin, ya. Semut itu rajin, dia itu suka bekerja. Bisa kita lihat ketika dia mencari makanan di musim panas, dia itu tidak bermalas-malasan seperti belalang. Nah, sama seperti anak-anak Miss, ketika di rumah disuruh orang tua mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kerjakan. Jangan bilang malas atau menunda-nunda pekerjaan yang sudah diberikan orang tua kita ataupun pekerjaan yang sudah diberikan guru kita. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari semut? Yang kedua itu adalah semut itu bisa bekerja sama. Kalau kalian perhatikan tadi videonya, di situ semut saling membawa makanan ke sarang mereka. Mereka bekerja sama, jadi mereka bekerja bukan sendiri, tetapi banyak teman-temannya. Sama seperti kalau kalian perhatikan di rumah kalian atau di sekitar kalian, jika ada makanan manis yang terletak atau tergeletak di mana saja, pasti semut ada di sana. Dan kalau besar, pasti semut yang satu lagi akan memanggil teman-temannya untuk membawa makanan tersebut ke sarang mereka. Jadi anak-anak juga harus belajar bekerja sama, karena kita sebagai manusia membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Nah, jangan pelit, jangan egois atau tidak mau membantu teman yang kesulitan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita bisa belajar dari semut, yaitu mereka cerdas dan pintar dalam mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Mereka pintar. Kenapa dibilang pintar? Ketika musim panas, ketika di situ berkelimpahan makanan, mereka menyimpan sebagian makanan untuk nanti musim dingin. Nah, ketika musim dingin, ketika salju sudah turun, maka makanan akan sulit didapatkan. Maka mereka menyimpan sebagian makanan yang berlimpah di waktu musim panas sehingga mereka bisa bertahan hidup. Nah, coba masih ingat kan video waktu si belalang tidak mempunyai makanan sama sekali? Nah, kenapa dia tidak mempunyai makanan? Karena dia waktu musim panas tidak memikirkan ke depannya. Dia hanya hidup untuk saat itu aja. Jadi dia hanya makan untuk hari itu, kemudian bermalas-malasan, bermain biola, dan lain-lain. Nah, kalau si semut sudah memikirkan, oh kalau musim dingin itu pasti susah mencari makanan, maka mereka menyimpan atau menyisihkan makanan mereka untuk nanti, sehingga mereka tidak usah takut untuk tidak bisa makan, dan juga mereka akan selalu bekerja keras untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, anak-anak Miss,
juga harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Walaupun mungkin untuk mencapai cita-cita anak-anak 10 tahun atau 15 tahun kemudian, tapi itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang singkat. Jadi persiapkan dirinya mulai sekarang, rajinlah belajar, kemudian biasakan untuk memiliki sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, misalnya rajin, bertanggung jawab, dan juga selalu bekerja sama dengan orang lain, karena itu juga akan dibutuhkan untuk nanti. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari semut dan atau yang bisa kita teladani dari semut. Nah, demikian firman untuk hari ini. Miss Rina harap kalian bisa mencontoh dari semut, karena dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Oke, sebelum kita menutup devotion kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tetap rajin, mau bekerja sama, mau membantu teman-teman kami, dan juga kami boleh mempersiapkan diri kami mulai sekarang untuk mewujudkan cita-cita kami, untuk mewujudkan masa depan kami yang lebih baik. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu membimbing kami, menyertai kami agar kami boleh melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati juga setiap anak-anak yang dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berkati setiap tumbuh kembang mereka, agar mereka bisa menjalani hari-hari mereka dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, demikian devotion kali ini. Bye-bye.